Kalau kita pendeta-pendeta ditanya tentang landasan yang kokoh untuk suatu keluarga atau suatu pernikahan, kita biasanya menggunakan kata cinta ya, cinta, kasih. Tapi pada suatu saat, habis ibadah seorang bapak datang kepada saya dan mengatakan begini, Pak Yonatan, kalau baru nikah, rasanya cintanya menggebu-gebu, luar biasa. Apalagi waktu pacaran, remas-remas tangan aja sudah ke strom tinggi ya, sudah gerengnya udah tinggi. Tapi dengan berjalannya waktu kok cintanya itu merosot, tambah lama tambah pudar. Udah 5 tahun, 7 tahun rasanya sudah nggak ada gerengnya lagi. Sudah membosankan. Gimana kalau cinta sudah pudar? Nah, memang judul firman Tuhan pada siang hari ini adalah bila cinta telah pudar. Nah, tapi pertanyaannya cinta apa itu? Yang dulu waktu pertama, apalagi waktu pacaran, begitu menggebu-gebunya, tapi dengan berjalannya waktu tambah lama tambah merosot. Cinta apa itu? Silakan ditayangkan. Oke, next. Cinta yang akan pudar adalah cinta remaja. Ini cinta yang indah tentunya ya. Jadikan sumber nyanyian, inspirasi nyanyian. Tapi cinta ini juga akan merosot dengan berjalannya waktu. Cinta berahi, cinta antara pria dan wanita, cinta monyet, dalam bahasa Indonesianya, dalam bahasa Inggrisnya malah lebih aneh lagi, puppy love ya, cinta anak anjing. Cinta anak anjing juga akan merosot. Cinta-cinta ini sudah diteliti secara saintifik, secara ilmu, sungguh-sungguh bahwa hanya tahannya sampai 5-7 tahun aja. Dan kalau saudara dan saya mendasarkan pernikahan kita yang bisa berat sekali, landasannya itu cinta-cinta seperti ini tidak akan tahan lama. Nanti dengan berjalannya waktu sudah habis, sudah membosankan. Sudah 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun nikah, kok sudah membosankan ya, udah nggak ada gerengnya lagi ya. Udah lihat segala-galanya, sudah pegang, sudah raba-raba segala-galanya, kok sudah nggak ada stromnya lagi ya. Gimana ini? Tapi kalau di kantor misalkan, habis diktir sekretaris, waktu dia minta waktu tanda tangan, tangannya kesenggol sedikit dengan tangan kita, kok ada stromnya ya. Kalau resepsionis lewat, bau parfumnya wangi itu, waduh, kok menggairahkan sekali ya. Salahnya di mana ini ya? Kalau sama yang di rumah sudah tidak ada gairah, tapi sama sekretaris, resepsionis di kantor ini kok masih ada gerengnya ya. Dan karena yang di rumah sudah tidak bisa menggairahkan lagi, saya berhak cari yang lain. Dengan pola pikir seperti itu kemudian 5 tahun, 7 tahun, cerai, pisah, cerai, dapat istri yang baru, wah luar biasa, menggebu-gebu, ya, gairahnya luar biasa, memang benar ini, cerai lalu nikah lagi ini benar. Tapi dengan berjalannya waktu merosot lagi, 5 tahun, 7 tahun lagi, habis lagi. Nanti gimana lagi? Ya udah, cerai lagi, cari yang ketiga. Gerengnya naik lagi, tapi dengan berjalannya waktu 5 tahun, 7 tahun akan habis. Karena memang cinta-cinta seperti itu, cinta-cinta yang akan pudar. Dan kalau kita mendasarkan pernikahan kita dengan, atau keluarga kita dengan cinta-cinta seperti itu, tidak akan langgeng. Nah sekarang jawabannya apa? Jawabannya kita lihat, next. Ada cinta lain yang matang, yang dewasa, yang diajarkan oleh firman Tuhan kepada kita. Dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat 30 sampai 37, ini cerita tentang orang Samaria yang murah hati. Tolong ditayangkan ayat-ayatnya, saya akan membaca dengan cepat saja. Lukas pasal yang ke-10 mulai ayat yang ke-30. Cerita tentang atau perumpamaan orang Samaria yang murah hati. Belum ada? Oke, jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur.
Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Kata-kata Kristus yang terakhir itu yang penting ya, pergilah dan perbuatlah demikian. Nah, kita melihat perumpamaan yang umum ini. Waktu si orang Samaria lihat orang yang celaka ini, hatinya dikatakan jatuh belas kasihan. Tapi untuk menolong dia, harganya mahal. Dan paling sedikit ada 3 hambatan yang harus dilewati. Waktu dia mau menolong, dia lihat jalannya ke kanan, ke kiri kok sepi ya. Kalau saya berlama-lama menolong orang itu, jangan-jangan dari pohon itu keluar rampoknya, saya akan ditonjoki, saya akan celaka seperti dia. Wah, high risk juga ya, risikonya tinggi ya. Mestinya seperti si imam dan si orang Lewi cepat-cepat kabur juga. Walaupun melihat orang yang sama yang celaka ini. Tapi dia melupakan itu, dia tetap tolong orang ini. Hambatan yang kedua, waktu dia dekat, ini kok orang Yahudi ya. Orang Yahudi itu menghina kami orang Samaria. Orang Yahudi memang melecehkan orang Samaria, ini bangsa anjing ini. Karena orang Samaria itu blasteran, turunan antara orang Yahudi murni dan orang non-Yahudi atau orang kafir. Masa saya tolong orang dari suku yang menghina suku saya? Tapi dia lupakan itu. Hambatan yang ketiga, waktu dia dekat ke orang ini, keluarkan kalkulatornya, dihitung, mahal juga ya untuk tolong orang ini ya. Dia harus turun dari keledainya, ambil anggurnya, bersihkan luka-lukanya, sudah itu kasih minyak, bebat. Ambil luka yang lain, demikian bebat. Sampai semuanya sudah selesai, dikatakan dia angkat orang yang setengah mati itu naik ke atas keledai tunggangannya, lalu dipegangin begitu berjalan, cari rumah penginapan, bukan rumah sakit. Tentunya waktu itu belum ada rumah sakit seperti sekarang ya. Kalau rumah sakit gampang, kita serahkan pada suster, sudah kita pulang tidur aja, akan beres. Tapi tidak, dia harus merawat orang ini sendiri. Kalau orang itu mengenang kesakitan, mungkin dia buka perbannya, ganti perban yang baru. Kalau orang itu kelaparan, dia harus cari makanan, suapin orang yang celaka ini atau yang setengah mati ini. Mungkin malam itu tidurnya tidak lelap ya. Tapi pagi-pagi waktu dia bangun, dia lihat orang ini sudah lewat masa kritisnya. Tapi dia tahu dia harus cepat-cepat melakukan perjalanan ke Yeriko untuk bisnisnya. Tapi sebelum dia pergi kepada pemilik penginapan, ini uang 2 dinar. Kamu rawat dia sampai sembuh. Nanti beberapa hari lagi aku akan lewat sini, kasih bonnya, kurangnya berapa. Dan Yesus Kristus memberi itu contoh sebagai cinta yang luar biasa, yang stabil, yang tidak akan berkurang. Dan dia berkata kepada kita semua, kamu perbuat demikian, perbuatlah demikian. Ini contoh daripada cinta yang akan cukup kokoh, cukup kuat untuk menahan beban keluarga yang bisa berat ini. Tandanya apa? Harus banyak tindakan-tindakan cinta. Gak perlu tindakan cinta besar-besaran seperti orang Samaria ini yang melakukan tindakan cinta yang gede-gede ya. Tapi tiap hari harus ada tindakan cinta antara suami, istri, orang tua, dan anak. Dan itu yang akan kokoh menahan beban keluarga yang bisa berat ini. Oke, next. Jadi kita lihat sebelumnya. Nah, ciri-ciri dari cinta yang matang dan dewasa ini menghitung harganya. Kita tahu harganya, kita sudah keluarkan kalkulator, ini mahal harganya. Tapi kita mau berkorban, kita lakukan itu. Dan dilakukan dengan kepala dingin. Motornya adalah will, kehendak. Bukan emotion, bukan emosi. Bukan menggebu-gebu seperti waktu kita berpacaran, cinta remaja, cinta berahi itu. Motornya adalah emosi yang menggebu-gebu. Ini tidak. Cinta yang matang dan dewasa itu motornya adalah kehendak. I will help him. Aku akan tolong dia sampai tuntas. Dan itu cinta yang matang dan dewasa. Yang Kristus perintahkan, kamu perbuat demikian juga. Next. Nah, saya dapat ini tentunya gambarnya dari rumah sakit Siloam ya. Si orang Samaria yang menolong orang Yahudi yang celaka ini. Next. Nah,
Suatu saat habis ibadah, seorang bapak tanya sama saya, Pak Pendeta, apa sih, gimana sih kita membuat pernikahan yang bahagia? Rahasianya apa sih? Saya berkata kepada bapak itu, Pak, ini bukan rahasia yang sulit. Kita harus studi ke luar negeri, kita harus baca textbook yang tebal-tebal, bagaimana membangun keluarga yang bahagia. Tidak perlu begitu. Ini kiat atau prinsip-prinsip sederhana aja. Tidak perlu belajar ke luar negeri. Apa prinsip sederhana itu? Yang pertama, tambah banyak suami istri mau melakukan tindakan kasih, tindakan cinta, tambah berbahagia pernikahan mereka. Kalau tangan kanan saya ini pria, tangan kiri ini istrinya. Suami melakukan tindakan cinta kecil aja, istri membalas dengan tindakan cinta kecil aja. Suami melakukan tindakan cinta, istri melakukan tindakan cinta. Tambah banyak mereka melakukan tindakan cinta, tambah prima hubungan mereka, tambah bahagia mereka, tambah luar biasa pernikahan mereka. Next. Tapi tidak melakukan tindakan kasih menyebabkan stagnasi, macet, mandek, dan mulai menurunnya kebahagiaan mereka. Dua suami istri mungkin hubungannya sudah cukup baik, tapi mulai saat itu mereka mulai cuek satu sama lain, tinggal bobo aja, peduli amat dia. Hubungan mereka mulai stuck, macet, karena tidak ada tindakan cinta, dan mulai merosot. Merosotnya mulai pelan-pelan dulu. Tapi next, nomor 3, tambah banyak mereka melakukan tindakan kebencian, tambah merosot kualitas pernikahan mereka. Suami istri mulai melakukan tindakan kebencian, bego lu, konyol lu, perempuan sialan, laki sialan, main tempeleng, main tonjok begitu. Merosotnya akan cepat. Hubungan mereka akan jadi parah. Dan prinsip ini tidak bisa dibohongin. Tidak ada jalan pintasnya. Saudara tidak bisa mengatakan, kalau saya melayani Tuhan, pasti Tuhan akan berikan saya pernikahan bahagia. Tidak ada garansi seperti itu. Kalau saya jadi WL, kalau saya jadi single, Tuhan akan kasih. Kalau saya jadi hamba Tuhan, atau kalau saya nikah sama hamba Tuhan, pasti saya akan punya pernikahan bahagia. Tidak pernah ada garansi seperti itu. Dan kita sudah bukan rahasia ya. Ada pernikahan-pernikahan hamba Tuhan yang kualitasnya parah juga. Sampai kawin cerai dan sebagainya. Tapi prinsip ini sederhana. Mau mempunyai pernikahan bahagia, gampang aja. Lakukan banyak tindakan cinta. Dengan sendirinya Anda akan bahagia. Tidak mau melakukan tindakan bahagia, akan stuck, macet. Tidak akan kasih. Apalagi mau melakukan tindakan-tindakan kebencian, merosotnya akan cepat sekali. Prinsip ini membuat kita itu tambah yakin ya. Oh, ini jadi kebahagiaan pernikahan saya itu di tangan saya. Dengan istri saya, dengan suami saya, berdua ya. Di tangan kami. Bukan di tangan siapa-siapa, bukan di tangan Tuhan juga. Tuhan mau menolong, tapi tetap kita yang harus melakukan. Sama seperti orang Samaria itu. Mungkin malaikat di surga semua lihat itu apa yang dilakukan oleh orang Samaria. Tapi orang Samaria itu yang harus melakukan itu. Angkat orang yang setengah mati itu, naik ke atas keledainya, rawat dia dan sebagainya. Orang itu yang harus melakukan sendiri. Jadi pernikahan saya itu kualitasnya tergantung daripada saya dan istri saya. Kami berdua. Tidak tergantung pada siapa-siapa lain. Tidak tergantung pada pendeta, tidak tergantung pada mertua, tidak tergantung pada ipar-ipar. Semuanya kualitas pernikahan kami tergantung daripada kami. Jadi saudara mestinya merasa powerful ya. Punya kuasa. Sekarang saya bisa menentukan seperti apa kualitas saya, kualitas pernikahan saya. Next. Mengapa begitu indah ketika pacaran dulu? Dulu waktu pacaran kok bahagia sekali rasanya ya. Kita rasanya cocok sekali ya. Kenapa? Next. Karena banyaknya tindakan kasih sesuai dengan prinsip itu. Karena banyaknya tindakan kasih. Besok pagi kamu ke kampus jam berapa? Besok pagi sebelum kuliah jam 7 itu sudah ada rapat senat. Kamu kan tahu saya anggota senat. Jadi saya harus berangkat dari rumah jam 6. Oke, tunggu di rumah ya, nanti saya jemput. Si cowok dari Jakarta Barat naik motor pagi-pagi mungkin jam 4 sudah berangkat begitu ya. Terus sampai ke Bekasi jemput ceweknya, antar ke kampus. Nanti malam pulang jam berapa? Nanti malam habis kuliah masih ada laboratorium. Mungkin saya bisa baru pulang jam 8 malam. Oke, tunggu di kampus ya. Nggak aman cewek pulang sendirian tengah malam di kota Jakarta seperti ini. Tunggu nanti saya jemput. Si cowoknya 7:30 sudah sampai di kampus. Udah parkir motornya, udah duduk di atas motornya sambil baca koran di bawah sinar lampu kampus ya. Nanti jam 8
ceweknya keluar, antar pulang ke rumah, aus ya, mau kopi atau teh, atau suruh bibi beli Coca-Cola ya. Sudah lihat gimana hubungannya? Hubungannya prima. Karena apa? Sesuai dengan, karena banyak tindakan kasih. Berlomba-lomba mereka melakukan tindakan kasih. Nanti mungkin si cowok sampai di rumah, ada di rumah cewek sampai jam 10, jam 11 malam, baru pulang ke rumah, 2 jam pulang ke rumah sampai Jakarta Barat ya. Lewat jalan-jalan sempit begitu ya, pulang ke rumah. Tapi dia rela melakukan itu. Tindakan cintanya banyak. Makanya terasa apa? Kami cocok satu sama lain, kami pas. Ini nasib atau sudah ditakdirkan kami itu jadi suami istri dan kami akan bahagia. Kalau nikah kami akan bahagia. Karena begitu luar biasanya. Mereka merasakan itu. Tapi tandanya tindakan cinta, tindakan kasihnya banyak. Tapi, tapi, mengapa kebahagiaan mulai pudar setelah hubungan itu justru diresmikan, diberkati dalam pernikahan? Kenapa kualitasnya langsung jadi merosot? Jangan-jangan Bapak Gembala kurang doa kali ya, kurang puasa ya. Atau jemaat waktu diminta untuk berdiri, kedangkan tangan, ikut memberkati pernikahan kami. Jangan-jangan mereka semua bengkok ya, hatinya nggak tulus ya, tidak mendoakan tulus ya. Makanya begitu dinyatakan sebagai suami istri kok mulai merosot ini kebahagiaan. Tidak, bukan salah Bapak Gembala, bukan salah jemaat. Salahnya siapa? Kalau mau dicari salahnya suami istri itu sendiri. Karena pola pikir mereka segera berubah menjadi salah itu. Nggak usah gitu-gituan lagi, artinya nggak usah melakukan tindakan kasih lagi. Toh kita sudah nikah, toh dia sudah biniku, udah suamiku, buat apa ngelakukan gitu-gitu lagi? Dan emosi mereka yang semula itu menggebu-gebu secara wajar menjadi pudar 5-7 tahun itu. Bukan salahnya siapa-siapa, karena tidak mau melakukan tindakan cinta. Tadi yang jual roti nggak lewat, atau mungkin lewat saya nggak dengar ya, tolong beliin roti ya. Bakery-nya dalam kompleks yang sama, si suami cuma perlu jalan 10 menit aja pergi ke bakery. Tapi jawab suaminya apa? Ogah males Si dengar itu mulai ngemis ya. Please, tolong beliin roti ya, buat anak-anak besok ke sekolah ya. Anak-anak nggak mau bawa nasi, maunya bawa roti. Please, tolong beliin ya. Suaminya tetap jawabnya apa? Panas males kalau kamu mau pergi sendiri sono. Nah istri dengar begitu kan mulai jengkel ya, mulai panas ya. Dasar laki-laki, bohong aja, dulu katanya cinta, sekarang bohong. Hubungan mereka mulai merosot karena tidak mau lagi melakukan tindakan cinta. Beda sekali ya, dulu waktu pacaran 2 jam ke Bekasi, bolak-balik 4 jam. Sudah nikah jalan 10 menit aja, ogah malas tidak mau lagi melakukan tindakan cinta. Dan sesuai dengan prinsip itu, mulai stuck, mulai macet, dan mulai merosot hubungan mereka. Jadi tahu ya rahasianya kemerosotan hubungan suami istri, tahu ya, dan tahu caranya mengatasinya dengan tindakan cinta itu. Next. Nah, saya seorang counselor, samping saya mengajar di Seminari Bethel, oleh anugerah Allah sudah mengajar 40 tahun di Petamburan, tapi saya seorang counselor. Dan dalam counseling, kebanyakan masalahnya adalah masalah keluarga, masalah pernikahan. Ini keluhan-keluhan yang saya sering dengar. Pak, suami saya kok nggak mau mesra lagi, nggak mau raba-raba lagi. Segen kalau deket-deket sama saya. Kalau saya deket-deket mau ngelendot sama dia, diusir. Sono, panas, gerah, sono. Kok suami saya sudah nggak mau mesra lagi seperti itu ya? Pak, istri saya sekarang kerjaannya sehari-harian kok marah melulu, cemberut, mukanya ditekuk terus begitu, asem terus. Gimana ini Pak? Pak, suami saya kok suka melakukan KDRT, mulai berani melakukan KDRT, main tempeleng segalanya. Pak, suami saya sekarang kok lebih cinta pada hal-hal atau orang-orang lain. Hal-hal lain, orang-orang lain jauh lebih utama daripada istri dan anaknya. Kalau adik-adik ipar atau adiknya butuh uang sekolah, langsung keluar.
Tapi kalau saya minta tambahan uang jajan, atau anak-anak minta tambahan uang jajan, marah-marah dulu. Kalau dia ngasih ogah-ogahan, segan, dan nanti kalau ada kelebihan kembaliin ya, tulis ya, beli apa aja, tulis aja, kembalikan ya. Kok dia lebih mengutamakan keluarganya sendiri, adik-adiknya, orang tuanya daripada istri dan anak-anaknya sendiri. Dan zaman sekarang ini, masalah yang terakhir itu, Pak, suami saya sehari-hari kok gadgeting terus ya. Di kantor dia sudah punya kantor yang besar sendiri, komputernya gede, layarnya, screen-nya gede begitu, sering nonton, sering WA, sering chatting. Di rumah masih gadgeting terus. Kalau dia gadgeting gitu, anak-anak ngajak main sama papanya, diusir-usir, sono, papa lagi sibukin, papa lagi sibuk. Kok begitu ya? Suami saya kok seharian itu cuekin anak-anak, cuekin saya, gadgeting terus seperti itu. Nah, ini masalah-masalah yang real, yang sering kita lihat sekarang ini di dalam keluarga. Gimana? Mengatasinya gimana? Next. Nah, gambar di, oke, jangan dulu. Sebelumnya, istri kok ngomel mulu ya. Nah, saudara lihat ada tangannya. Kalau tangannya jempolnya ke bawah itu bu ya, bu begitu ya. Ini tandanya jangan dilakukan ya. Jadi saya kasih telapak tangan yang ke bawah atau ke atas begini untuk mengecek, mengevaluasi, menganalisa pernikahan saudara sendiri. Diharapkan pernikahan saudara jauh lebih banyak yang ye begini ya daripada yang bu begini ya. Jangan sampai, dan kalau tahu ada bu, hindari ini. Hindari, sebab ini parah ini bagi keluarga. Oke, kita lihat kembali. Nah, sebelumnya, jadi ini bu ya, istri yang ngomel melulu. Lihat suaminya sudah tutup telinga, sudah pengen kabur begitu, istrinya masih ngomong terus, dengerin. Ngomel melulu. Next. KDRT. Nah, gambar kiri atas biasanya nggak kita lihat di Indonesia ya. Tapi kalau di luar negeri bisa kelihatan itu. Istri-istri bisa ganas begitu, bisa pukul suaminya dengan figura itu. Sayang figuranya atau sayang kepalanya ya? Pukul suaminya seperti itu. Atau ya kalau di Indonesia biasanya yang kanan itu ya, gambar kanan, laki-laki biasanya lebih kuat ya. Kalau tonjok wajah istrinya, wah bisa lebam, bisa biru begitu ya, dan mengerikan ya. Atau yang kiri bawah itu, suami yang dengan goloknya itu ngancam tangan istrinya. Kalau ada setan lewat gimana itu? Tangannya bisa kepotong ya, paling sedikit jari-jari istri bisa kepotong ya. Kalau diancam seperti itu ya, mengerikan. Tapi ini banyak ternyata di Indonesia juga, di antara keluarga-keluarga Kristen saya dapatkan banyak juga masih terdapat KDRT ini. Untungnya negara kita sudah memberlakukan undang-undang anti kekerasan seperti ini ya, dan hukumannya berat ya. Ada anggota jemaat di dekat rumah saya yang dipukulin sama suaminya, dia lapor 6 bulan, suaminya masuk dalam penjara 6 bulan. Ini tentunya baik untuk perlindungan istri-istri ya, supaya jangan istri-istri jadi korban KDRT ini. Ini tentunya adalah yang besar ya, jangan sampai ini terjadi dalam pernikahan kita. Next. Nah, pembentukan luka batin ini juga. Tentunya sudah pernah dengar kata luka batin ya. Sudah lihat gambar kanan itu, si anak perempuan itu udah coba tutupin telinganya dengan kedua tangannya, masih dengar papa mamanya di belakang teriak-teriak dengan ganas gitu, saling maki-maki. Itu stres sekali bagi anak perempuan itu. Atau bagi yang gambar kiri itu, bagi anak laki itu stres sekali. Terbentuk luka batin. Luka batin itu bukan luka lahiriah. Kalau luka lahiriah, misalkan tangan saya begini, saya ambil saya silet, seret, begitu tentunya keluar darahnya ya. Tapi udah saya kasih betadine, kasih plester, sudah dijamin aja. Seminggu 2 minggu dibuka sudah sembuh, udah tertutup. Tapi tidak demikian dengan luka batin. Luka batin seperti gambarkan hati anak-anak kita yang masih sensitif itu ditoreh-toreh dengan silet begitu, berdarah-darah. Itu susah sekali menyembuhkannya. Biasanya melalui counseling ya,
kesembuhannya. Tapi kita sebagai konselor, kita tahu itu susah, tambah parah luka batinnya, torehannya tambah dalam, tambah susah sekali menyembuhkan orang-orang yang banyak luka batinnya. Seperti gambar itu. Silakan gambar, tayangkan lagi. Kalau si cewek itu, kecil itu, luka batinnya banyak pada waktu masih kecil, nanti dia sudah jadi wanita dewasa, menikah, jadi istri orang, punya anak, dia akan jadi mama yang parah dan menjadi istri yang parah bagi suami dan anak-anaknya. Kalau masih banyak luka batin yang parah-parah di dalam dirinya. Atau si anak laki itu, kalau dia nanti jadi dewasa, banyak luka batinnya, masih dalam luka batinnya, dia akan jadi suami yang parah atau jadi bapak yang parah bagi anak-anaknya. Jadi bagi saudara dan saya, sebaiknya jangan sampai ada luka batin itu. Lebih baik preventif, hindari, jangan sampai anak-anak kita itu ada luka batin itu. Tapi sering dalam keluarga itu terlihat, dan itu terjadi pada masa dini anak-anak itu, torehannya bisa dalam sekali. Anak-anak kecil misalkan lihat papa mamanya pukul-pukulan dengan kursi misalkan, bukan kursi besi seperti saudara duduk ini, kursi plastik mungkin ya, masing-masing dengan saling mengancam dengan kursi mereka itu. Akhirnya papa pukul, prak begitu. Mama terpaksa ya karena kalah kuat ya. Kursinya terlempar, tidak ada pertahanan lagi, hanya dengan tangan aja. Papa pukulin dia dengan kursi plastik itu. Anak lihat itu pemandangan yang mengerikan. Traumanya luar biasa. Torehannya dalam sekali dalam hati anak. Dan itu membentuk luka batin yang jahat sekali. Jadi hindari ini terjadi. Dalam keluarga Kristen tidak boleh ada KDRT seperti ini. Tidak boleh ada pembentukan luka-luka batin di dalam diri anak-anak ini. Menyembuhkannya susah. Dengan konseling yang berkali-kali. Kadang-kadang sering nggak sembuh-sembuh. Tentunya perlu pengampunan dan memorinya yang parah itu harus dihilangkan, ya, dilenyapkan, disembuhkan oleh Kristus ya. Jadi jauh lebih baik preventif ya, jangan sampai ini terjadi. Next. Nah, ini Bu lagi. Saudara perhatikan posisi favorit saudara kalau tidur seperti apa? Seperti ini. Ini masih tidur satu ranjang, satu kamar, satu ranjang. Tapi ada sentuhan nggak? Nggak ada ya. Paling dekat hanya pantat mereka ya, tapi tidak ada sentuhan ya. Ada garis demarkasinya ya. Mungkin di tengah itu taruh guling yang panjang begitu, jangan dulu. Taruh guling yang panjang, yang besar begitu, tidak boleh, kaki tidak boleh melewati ini. Kalau si suami tengah malam bangun, lalu lihat paha daripada istrinya di atas gulingnya, wah ini kesempatan, pukul gitu, tabok begitu ya. Istrinya bangun kaget begitu ya, melanggar garis demarkasi. Nah ini parah ini. Bu, tidak ada touching, tidak ada kemesraan, walaupun satu kamar, satu tempat tidur, tapi ini Bu, jangan sampai ini dibiarkan posisi favorit seperti ini. Kalau gitu gimana mestinya? Next, nah gimana itu? Sudah lihat ini, posisi tidurnya, spooning. Spooning dari kata spoon, spoon itu sendok, seperti saudara lihat gambar kanan itu sendok-sendok itu ya. Kalau saudara punya beberapa sendok, bagaimana cara membawanya secara efisien atau efektif, yaitu ditumpuk seperti itu, spooning. Ini gambaran suami istri tidurnya yang bagus, dan ini sudah diteliti. Ada benefits-nya, ada keuntungan-keuntungan yang didapat kalau suami istri tidurnya dengan spooning itu. Saya bacakan. Dalam hubungan mereka itu, tentunya yang pertama lowers blood pressure, tekanan darah mereka itu akan turun. Dan ini tentunya baik bagi istri yang dipeluk maupun suami yang memeluk. Releases feel good hormone oxytocin. Pada waktu spooning seperti ini, baik si istri yang dipeluk maupun suami yang memeluk itu akan mengeluarkan hormon. Hormonnya namanya oxytocin. Hormon aman, nyaman, menyebabkan perasaan damai, sejahtera, tenang. Jadi tidurnya jadi enak. Kalau suami istri itu melakukan spooning seperti ini. Karena hormon oxytocin itu. Yang ketiga, keuntungan ketiga, lower stress and anxiety. Menurunkan ketegangan dan stres. Mungkin paginya banyak masalah di kantor atau banyak masalah di rumah, kecemasan itu akan turun.
dengan suami istri tidurnya dengan secara spooning ini. Yang keempat, improves memory function, meningkatkan memori, fungsi daripada memori. Jadi ini lakukan ini. Saya dapatkan ada beberapa keuntungan lain. Next. Keuntungan yang kelima, increase communication. Sudah lihat mulutnya sang suami dan kupingnya istri, berapa jauhnya? Gak sampai sejengkal ini aja ya. Suami bisik-bisik aja, suami bisik-bisik, istri sudah dengar ya. Dan istri gampang jawab ya. Ini meningkatkan komunikasi. Suami istri harus terus berkomunikasi, jangan sampai mandek, jangan sampai saling membisu, jangan sampai saling cuek dan sebagainya. Harus komunikasi, dan komunikasi yang baik. Saya dapatkan aneh, bahkan di dalam keluarga Kristen, suami istri panggilnya lu gua begitu ya. Yang lebih aneh lagi, panggilnya sini sono. Nanti malam sono pulang jam berapa? Nanti malam kalau pulang jangan lupa ya, sono mampir di laundry ya. Kalau lupa ambil laundry, nggak usah pulang sono nggak usah pulang. Suami istri kok panggilnya itu sini sono. Ini nggak ada kemesraan sama sekali ya. Tidak ada komunikasi. Tapi spooning menyebabkan komunikasi akan meningkat. Yang keenam, meningkatkan hubungan seks, increase seks. Suatu saat saya habis di dalam satu retret, saya habis berceramah, ada kesempatan untuk tanya jawab. Di belakang ada bapak yang angkat tangan begitu. Kenapa Pak? Saya mau tanya Pak. Ya kenapa? Saya sama istri saya sudah tidak tidur di kamar yang sama. Loh, kenapa Pak? Ya, istri saya tidur di kamar anak-anak perempuan, saya tidur sama anak-anak laki. Kenapa begini Pak? Ya nggak tahu kenapanya. Sudah berapa lama Pak begitu? Udah 6 tahun. Saudara bayangkan suami istri masih nikah, masih satu rumah, tapi sudah 6 tahun tidur di kamar yang berbeda. Saudara bayangkan hubungan mereka gimana? Ada hubungan seks? Tentunya sudah jarang sekali. Kalau dalam 6 tahun itu, setiap tahun itu sekali atau setahun 2 kali itu sudah lumayan ya. Kan gengsi besar ya untuk minta ya. Nanti malam kita tidur di kamar ya. Kamar kita ya. Istri mau, jangan aneh-anehan, gak usah. Udah, hati suami gimana kalau dijawab seperti itu? Harga dirinya kan habis ya. Dan anak-anak, kalau anak-anak sudah gedein, papa mama malam ini kok nggak tidur sama kita ya? Ada apa ya? Kan malu ya. Makanya kalau sudah 6 tahun nggak tidur di kamar yang sama, hubungan seks mereka itu sudah jarang sekali. Tapi kalau mereka mulai, walaupun saya tidak bisa mengatakan mulai malam ini ya, bapak ibu spooning ya, kembali tidur di kamar tidur suami istri dan lakukan spooning, itu akan meningkatkan seksnya. Hubungan seks akan meningkat. Saudara lihat tangan kanan suaminya itu ngapain itu? Nganggur ya, iseng ya. Nah iseng itu bagus untuk meningkatkan seks. Hubungan mereka akan meningkat. Yang tadinya dalam 6 tahun hanya 6 kali, setahun sekali aja, bisa setelah mereka kembali ke kamar yang sama melakukan spooning, bisa sebulan sekali, bisa sebulan 2 kali, bisa seminggu sekali, bisa seminggu 2 kali. Tentunya hubungannya jadi bagus ya. Yang ketujuh, psychological health, kesejahteraan atau kesehatan psikologisnya akan meningkat. Kalau seperti tadi sudah 6 tahun nggak hubungan seks atau sudah tidur di kamar yang berbeda, dan kalau suami minta, ayo nanti malam kita tidur di kamar kita ya, istri jawabnya nggak usah, jangan aneh-aneh ya. Rasanya gimana? Rasanya sebagai suami gimana? Saya sudah nggak menarik lagi bagi istri ya. Mungkin tubuh saya sudah bikin nek istri ya. Istri mungkin sudah jijik sama saya ya. Ataupun suami yang sudah tidak mau hubungan seks sama istri. Istri akan merasa begitu juga ya. Jangan-jangan suami saya sudah nek sama saya ya. Saya sudah jijik, suami saya sudah menganggap tubuh saya sudah menjijikkan. Secara psikologis, harga pribadi itu akan merosot. Tapi kalau mereka mulai melakukan spooning,
secara psikologis akan naik. Ternyata suami saya masih membutuhkan saya ya. Apalagi kalau sudah melakukan hubungan seks yang nikmat begitu, lalu ada thank you-nya ya. Thank you. Ternyata suami saya masih hebat ya. Dan sang suami juga, ternyata saya bisa memuaskan istri saya. Ternyata saya seorang yang berharga juga ya. Jadi secara psikologis itu bagus sekali. Jadi terapkan ini. Ini yang ini yang dikehendaki Tuhan. Jangan sampai bermusuhan, jangan sampai menjauh gitu suami istri. Next. Jangan sampai seperti ini ya. Ini tentunya bu ya. Sudah lihat suami masih bawa kerjaan kantor, suami masih sibuk dengan komputernya, istrinya gimana? Ngelihat aja nggak mau ya. Mukanya gimana? Mukanya ditekuk ya, asem ya. Jangan bawa pulang pekerjaan ke rumah. 8 jam sehari di kantor sudah cukup. Kalau nggak cukup ada masalah tentunya. Ada sesuatu yang error. Kok sampai 8 jam masih bawa setumpuk kerjaan ke rumah? Itu tidak baik. Suami istri harus kasih ketetapan. Pokoknya tidak boleh bawa pulang kerjaan kantor pulang ke rumah. Next. No gadgets in bed, seperti tadi ya. No gadgets in bed. Sudah lihat? Tidak boleh ada gadget di tempat tidur. Apalagi dalam gambar ini. Suami masih bawa laptopnya ya, masih bawa komputernya, masih asik dengan WhatsApp-nya atau asik dengan emailnya. Itu sekali. Sudah lihat respons daripada istrinya? Istri nggak mau lihat suaminya. Tangannya tekuk begini ya, tangan ditutup begini ya. Ini tentunya menggambarkan penolakan ya, tidak terbuka begitu ya, dan mukanya asem sang istri itu. Karena apa? Karena ada gadget di tempat tidur. Jadi no gadgets in bed. Kita anjurkan di zaman gadget seperti ini tidak boleh ada HP masuk kamar tidur. Jadi kita anjurkan suami istri jam 9 gitu masuk kamar tidur. Oke, letakkan semua HP di meja tamu. Letakkan di situ. Nanti kalau orang telepon gimana? Jangan diangkat. Kalau orang telepon sudah jam 10, jangan diangkat, biar tahu bahwa sudah tidak sopan untuk telepon orang di jam tidur. Kalau darurat gimana, Pak Yonatan? Kalau darurat boleh, tapi kalau darurat itu hanya untuk keluarga aja. Misalkan berkata sama papa, mama, sama saudara-saudara, kalau ada darurat boleh telepon, tapi teleponnya harus paling sedikit 3 kali ya. Sekali aja nggak saya angkat. Jadi kalau mereka sudah mau tidur gitu tiba-tiba kring, diamin aja sampai mati sendiri. Kedua kali kring, diamin aja sampai mati sendiri. Baru kalau kring, baru suami itu pelan-pelan bangun, keluar meja tamu, ambil teleponnya dan jawab teleponnya itu. Karena itu darurat dan keluarga sudah diberitahu. Keluarga sudah diberitahu tanda atau rahasia atau ya hanya diangkat setelah telepon 3 kali. Next. Anak-anak gimana? Zaman sekarang ini anak-anak banyak kehilangan kemampuan sosialisasi karena terlalu asik dengan gadget. Anak-anak sebaiknya dilarang gadgeting pada waktu makan. Sudah lihat 2 anak itu, laki dan perempuan, begitu asiknya sampai kawannya yang gambar bawah itu, kawannya deket-deket pun dicuekin karena mereka terlalu asik dengan gadget. Suatu saat saya sama kedua anak saya, kami makan di Tony Romas ya, yang mahal ya, fine dining ya. Kami meja memang berempat aja, cukup. Situ ada meja panjang untuk keluarga besar. Sementara kami makan, tiba-tiba masuk satu keluarga besar. Ada opa oma, ada papa mama, ada 2 anak laki perempuan seperti ini, dan ada 1 pembantu. Jadi bertujuh duduk di meja panjang itu. Tapi saya dapatkan, begitu mereka duduk, kedua anak itu ambil dari tas mereka itu masing-masing tablet, tab yang 10 inch itu, dan mulai main games gitu. Akibatnya apa? Akibatnya walaupun situ ada 7 orang, sunyi sepi, tidak ada komunikasi, diam aja. Kemudian saya lihat opa mulai merasa nggak enak ya kok diam-diaman gitu. Jadi dia ngajak cucu perempuannya ngomong, misalkan namanya Audrey. Audrey, opa tanya ini,
Lalu opanya tanya sesuatu. Waktu si Audrey ditanya sama opanya, dia diem, dia noleh ke opanya, lalu dia jawab opanya, lalu dia balik lagi ke gamesnya. Waktu dia balik ke gamesnya, tiba-tiba dia ngomong begini, saya dengar ini. Ya, gara-gara opa, kalah ini main gamesnya. Nah, pada waktu dia ngomong begitu, saya harapkan orang tua itu ambil satu tindakan. Tapi ternyata orang tuanya diem aja. Ini kesempatan yang baik untuk mengajar anak perempuan itu. Tapi papa mamanya diam. Mestinya papa mengatakan begini, Audrey, dengar ya. Opa tadi ngajak kamu ngomong. Itu usaha yang sangat berharga. Kamu tiap hari sudah main games itu. Kamu tiap kali main games menang dapat uang berapa? Tidak dapat uang apa-apa ya. Kamu tiap kali main games kalah juga enggak kehilangan uang apa-apa ya. Tapi usaha opa untuk ngajak ngomong itu sangat berharga. Jadi mulai sekarang mama tidak mau lihat kamu bawa gadget. Kalau jalan-jalan keluar sama papa mama cari makan begitu, tidak boleh bawa gadgetnya. Gadget tinggal di rumah. Jadi kita anjurkan. Juga di rumah. Waktu sebelum makan, letakkan semua gadget di meja depan. Makan adalah saat untuk ngobrol, untuk bercengkerama, untuk humor, untuk ketawa-ketawa dengan papa, mama, dengan saudara-saudara. Itu suasana yang baik. Hindari ada gadget di meja makan. Dalam hal gadget ini kita anjurkan juga, seperti tadi kepada orang tua ya, anak-anak juga tidak boleh bawa gadget di kamar tidur. Begitu mereka mulai masuk kamar tidur, letakkan di depan semua. So, kalau anak-anak kecil itu dibolehkan bawa gadget di tempat tidur, mereka akan main games, mungkin sampai jam 1, jam 2 pagi. Nanti jam 6 dibangunkan, masih ngantuk mereka, teler nanti di sekolah. Remaja-remaja dibolehkan main bawa gadget ke tempat tidur, nanti akan nonton drama Korea, drama Asia, sampai jam 1, jam 2 pagi juga. Ngantuk nanti di kelas. Jadi, anak-anak juga tidak boleh bawa gadget di tempat tidur. Di kamar makan atau di meja makan, tempat tidur. Bagaimana kalau ke sekolah? Untungnya ada sekolah-sekolah SD misalkan yang melarang, anak tidak boleh bawa HP di sekolah. Kalau bawa HP, nanti ibu guru atau pak guru yang sita. Jadi diambil sama pak guru, ibu guru. Kalau SMP, SMA, ya SMP, SMA kita sudah tidak bisa melarang. Karena mereka banyak PR-nya itu harus pakai internet ya. Tapi ini harus ada tindakan-tindakan bijaksana dari orang tua untuk melarang. Gimana gereja? Kan Pak Yonatan, di gadget itu ada Alkitabnya. Seperti tadi kan Pak Yonatan baca Alkitabnya, ya dari gadget ya. Boleh bawa, tapi hanya dibuka kalau bawa pendeta mengatakan, saudara-saudara mari kita buka dalam Matius pasal 5 ayat 27. Boleh buka. Habis baca ayatnya, tutup semua. Lalu dengarkan bahwa pendeta ngomong. Jangan bahwa pendeta ngomong, anak-anak, apalagi remaja itu masih main gadget begitu sambil ketawa-ketawanya sama gadgetnya. Cuekin bahwa pendeta nanti. Firman Tuhan tidak didengarkan. Ini aturan-aturan sederhana, tapi perlu diterapkan dalam keluarga, dalam kehidupan real sehari-hari. Next. Nah, tadi ya, no gadget in bed. Jangan ada gadget di tempat tidur, suami istri. Sudah lihat suami istri itu? Satu ranjang. Ada sentuhan, ya ada sentuhan sedikit di tangan sini ya. Ketawa-ketawa, ya senyum-senyum. Tapi senyum sama siapa itu mereka? Senyum sama HP-nya ya. Sama BA-nya ya. Tidak ada komunikasi antara mereka. Gadget hanya boleh dibawa ke tempat tidur kalau saudara itu jomblo. Saudara lihat yang wanita baju merah itu ya. Karena dia sendirian, mau pakai tab yang 10 inch gede di depan mata pun terserah. Atau bagi suami atau bagi laki-laki yang cacat itu, laki-laki di bawah itu kakinya lumpuh itu. Ya dia hidup sendirian. Nggak ganggu siapa-siapa walaupun tabnya itu 10, tabletnya itu 10 inch ya, tidak mengganggu orang lain. Terserah. Tapi bagi suami istri, anak-anak jangan naik tempat tidur bawa HP. Nanti tergoda untuk kurang tidur, nonton atau main game sampai jam 1, jam 2 pagi. Next. Nah, kita kembali sekarang pada keluarga yang bahagia.
Keluarga bahagia salah satu cirinya adalah sentuhan, touching. Harus banyak touching. Kalau masih pengantin baru itu gampang. Sudah lihat gambar kiri atas itu masih pakai pakaian pengantin, banyak touching. Yang tengah itu di pantai, lagi bulan madu, naik sepeda di pantai sambil peluk-pelukan, no problem. Yang bawah sambil nonton karena masih pengantin baru, no problem. Jadi touching itu banyak, gampang pada waktu masih pengantin baru. Tapi pertanyaan sekarang, setelah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun nikah, apakah masih banyak touchingnya? Jamaahnya. Next. Nah, kalau nggak hati-hati, akibatnya begini. Setelah 5 tahun, 10 tahun, sudah mulai cuek gitu. Suaminya sudah peduli amat dengan istrinya yang masih pusing begitu dengan masalahnya sehari-hari, suaminya sudah tidur, sudah ngonok begitu. Sudah mungkurin istrinya nggak bisa tidur, matanya masih ketip aja karena banyak masalah, tapi sudah dicuekin oleh suaminya. Ini tentunya adalah jangan sampai begini ya. Ayo sharing pengalaman, sharing masalah, diskusikan. Next. Nah, pertanyaan penting dalam kehidupan pernikahan adalah masih connect nggak? Sudah lihat suami istri itu yang kiri, sebelah kiri, saya terjemahkan aja ya. Seorang tidak sungguh-sungguh mengerti cinta yang sejati sebelum 25 tahun nikah. Sebelum 25 tahun nikah itu belum ngerti apa itu sungguh-sungguh cinta sejati. Tapi kalau sudah 25 tahun nikah masih mesra, masih connect, masih ada connection-nya itu yang baru hebat. Sudah lihat gambar kanan itu. Kalau lihat suami istri jalan-jalan di taman, sambil saling pelukan. Kalau sudah lihat tubuhnya sang suami itu, laki-laki itu, kira-kira umur berapa? Tentunya sudah bukan remaja lagi ya. Bukan remaja, kira-kira umur berapa? Si suami yang pakai baju merah muda itu. 40, 50 tahun? Mungkin nikahnya sudah 20, 25 tahun ya. Tapi mereka masih mesra, masih jalan-jalan di taman sambil peluk seperti itu ya. Dan itu, itu yang bagus. Diharapkan saya lihat kalau walaupun saya tidak kenal banyak suami istri di sini ya, saudara jalan-jalan di Lipo Mall itu sambil gandengan tangan, itu yang bagus. Ada touching terus, dan itu harus dipertahankan. Dan itu tindakan kasih, tidak datang dengan sendirinya. Harus diusahakan secara sadar. Adalah a matter of will tadi dia, kehendak. Suatu saat saya dengan istri saya berjalan di mall, mungkin sudah 20 tahun lebih nikah ya waktu itu ya. Tiba-tiba tangan saya letakkan di pundak istri saya. Respons istri saya apa? Dia pegang tangan saya dan dia ngomong begini, ya ini yang enak. Sudah 25 tahun atau 20 tahun nikah lebih, saya baru tahu, ya ini yang enak. Bagi istri saya kalau dipeluk tangan saya sambil jalan-jalan di mall, tangan saya di pundaknya, itu yang enak. Mulai saat itu saya sengaja, bukan karena emosi, tapi karena will, karena kehendak. Saya berkehendak sengaja tangan saya, kalau saya jalan-jalan sama istri saya, tangan saya di pinggangnya atau di pundaknya, atau gandengan tangan seperti itu. Harus dilakukan dengan sengaja. Tindakan kasih itu harus dengan sengaja, tidak datang dengan sendirinya. A matter of will, bukan a matter of emotion ya. Next. Next. Halo multimedia. Oke. Intimacy, kemesraan harus ada sepanjang hidup pernikahan. Walaupun sudah menikah nanti 40-50 tahun, harus ada kemesraan, intimacy, harus intim. Caranya gimana? Sudah lihat itu? Tanda-tandanya, ciri-cirinya apa? Sudah lihat itu suami istri yang kiri atas? Mereka masih bermain bersama. Atau yang kanan, jalan-jalan masih gandengan. Atau yang kanan di tengah itu, masih gendong-gendongan. Piggyback ya, masih melakukan itu. Atau yang kanan di bawah, masih peluk-pelukan. Atau yang kiri yang di bawah, makan bersama. Gadgetnya kelihatan nggak gadgetnya? HP-nya kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Mereka makan bersama sambil bercanda, sambil ngobrol, dan itu yang baik.
Itu yang meningkatkan dan mempertahankan kemesraan antara suami istri. Dan itu tujuan daripada pernikahan. Goalnya, saling mengasihi sesuai dengan kehendak Allah. Dan ini yang harus dilakukan dengan terus-menerus. Nah, sebentar lagi kita kan tahun baru ya, New Year's resolution ya. Semua ambil tekad baru ya, tahun baru. Salah satu yang saya anjurkan, tahun 2019 dan seterusnya, saya akan berkata I love you paling sedikit sekali sehari kepada pasangan saya. Baik suami kepada istri, istri kepada suami. Kalau sudah malam, sudah mau tidur, hari ini saya belum ngomong I love you. Ngomong sama istri, I love you. Ngomong sama istri, I love you. Itu tindakan cinta. Tidak datang dengan sendirinya. Harus diusahakan dengan sengaja. Lakukan itu, I love you. Mesra, saya harus paling sedikit seminggu sekali atau sehari sekali saya harus jamah dia. Touching, sehari sekali. Entah waktu istri lagi masak, peluk dari belakang begitu. Atau ajak jalan sambil gandengan. Kemesraan. Kata-kata, saya harus panggil dia itu dengan kata-kata yang indah. Honey, love, dear, sweet, say. Sehari sekali saya akan panggil dia itu say. Sehari sekali saya akan panggil dia itu honey. Saya tidak akan pernah panggil lagi dia dengan sono, sini, ya lu gua begitu. Hindari kata-kata yang mengerikan seperti itu ya. Jadi keintiman kemesraan itu harus diusahakan, tidak datang dengan sendiri. Nah, goalnya apa? Next. Kita lihat gambar berikutnya. Nah, ini goalnya. Cinta yang emas yang sudah teruji. 25 tahun nikah seperti yang kiri atas itu masih peluk-pelukan dan masih bercanda, dan itu yang baik tujuannya. 40 tahun menikah, 40 tahun suami istri yang sudah opa oma itu masih peluk-pelukan, itu yang baik. 50 tahun ulang tahun emas masih gosok-gosok, gesek-gesek hidung seperti itu ya. Dan ini tujuan bagi saudara dan saya, kita semua yang sudah nikah masih punya suami istri harus lakukan itu. Bagi yang masih single-single, tahu ini visinya, ini tujuannya. Nanti kalau saya nikah dengan pasangan saya, sampai 50 tahun nikah, kawin emas, saya masih mesra sama pasangan saya. Dan ini bisa dilakukan. Tapi harus dilakukan dengan sengaja, sesuai dengan firman Allah. Next ya. Sesuai dengan kata-kata Kristus, pergilah dan perbuatlah demikian. Walaupun kita tidak perlu melakukan tindakan-tindakan kasih yang gede-gede seperti orang Samaria itu gede sekali. Tapi sehari-hari kecil-kecil aja, ngomong saya aja, ngomong skat, ngomong dear, jamah dia, sedikit aja, ngomong I love you, sehari sekali aja. Dan itu akan mempertahankan kualitas pernikahan saudara tetap menjadi prima. Next. Nah, sekarang kesimpulannya, jadi kebahagiaan sepasang suami istri tentukan oleh mereka sendiri, bukan oleh orang lain. Jadi ada tangan saudara, jangan mengatakan, saya nggak tahu, kenapa pernikahan saya kok nggak bahagia. Jangan ngomong, saya nggak tahu. Saya tahu penyebabnya. Dan prinsip kebahagiaan, ingin bahagia, lakukan tindakan kasih sebanyak-banyaknya. Ingin parah, lakukan tindakan kebencian sebanyak-banyaknya. Tentunya jangan lakukan sama sekali tindakan kebencian, tapi lakukan tindakan kasih. Dan hubungan saudara akan menjadi prima. Dan Allah akan menyukai saudara yang saling mengasihi. Suami mengasihi istri dan istri mengasihi suami seperti itu. Mari saudara saya ajak kita berdiri. Saya akan berdoa sebentar. Tuhan terima kasih. Bapak terima kasih Engkau sudah mengajar kami. Mungkin sementara kami mendengarkan firman-Mu, Engkau menegur kami. Karena selama ini kami suami atau istri yang parah. Kami suka menggunakan kata-kata kasar. Kami suka melecehkan. Kami tidak lagi mengasihi. Tidak ada tindakan-tindakan kasih Tuhan. Ampuni kami. Ampuni kami orang yang berdosa seperti ini Tuhan. Sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, ubahkan kami. Jadikan kami suami-suami yang unggul, istri-istri yang unggul Tuhan. Yang mengasihi, yang tahu bahwa pasangan kami sungguh-sungguh sadar bahwa kami mengasihi dia. Anak-anak kami akan tahu bahwa papa mama hebat. Karena papa mama mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Untuk keluarga yang Engkau ciptakan, yang Engkau sediakan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin.